Zikrullah teman-teman. Makanya saya sering ingatkan masalah ini untuk diri saya terutama. Yang pertama baru teman-teman sekalian. Jangan pernah diam mulutnya. Kita diam hanya kalau mau mengucapkan dosa. Kalau enggak yang lain zikrullah. Syekh bin Baz rahimahullah, saya dapat informasi begitu. Beliau kalau lagi terima telepon salah satu jemaah yang sedang bertanya hukum, sambil dia dengarkan permasalahannya, sambil lisannya berzikir. Dengar keluhan orang, sambil dia subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Murid-murid di sebelah dengar apa yang dia ucapkan, tapi kecil. Orang yang mungkin yang terima telepon, yang lagi bicara tidak dengar gitu. Tapi dia lagi berzikir. Nanti kalau dia mau jawab, baru dia berhenti zikir. Saya ingat dulu guru saya masih SMA, namanya Syekh Abdullah, rahimahullah. Beliau luar biasa gitu, ngajaran kami ilmu-ilmu agama ini. Saya waktu itu masih SMA ingat betul waktu menjelaskan masalah hadis Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Dengan nama Allah lah yang tidak ada apapun yang bisa membahayakannya di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ada hadis yang menjelaskan siapa yang baca ini, maka Allah akan menjaganya sampai dia kembali di tempat yang dia baca. Makanya salah satu doa keluar rumah adalah membaca ini kan. Kalau kita sebutkan di depan pintu rumah berarti Allah jamin kita akan selamat sampai kita kembali ke pintu itu lagi. Seperti itulah. Ada satu poin yang beliau ingatkan kepada kami dan saya tidak bisa lupa. Saya juga sampaikan ke Bapak Ibu justru mungkin karena keutamaan beliau menyampaikan itu ya. Dia bilang, saya sampaikan kepada kalian, ingat baik-baik, ucapkan doa ini di setiap tempat yang kalian injakkan kaki. Contoh, dari kamar tidur ke ruang tamu, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Dari ruang tamu ke dapur, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Dari situ ke ruang depan, ke misalnya taman belakang, kemana saja. Jadi kita seperti dalam satu rumah itu selalu ada jaminan kembali lagi situ, kembali lagi situ, kembali lagi. Kecuali ajalnya datang. Seorang ulama mengatakan dalam doa ini, dalam zikir ini, kalau saya selama 40 tahun setiap pergi rekreasi piknik sama murid-murid dan keluarganya, berkemah, nanti beliau isi taklim di sana misalnya. Selama 40 tahun belum pernah saya disengat oleh kalajengking. Padahal ini daerah padang pasir terkenal dengan banyak kalajengking. Tapi setelah 40 tahun saya lupa baca doa ini, sekali saja kaki saya disengat oleh kalajengking. Kuasa Allah SWT. Jadi kenapa nggak dibaca? Ini zikir di antara zikir yang sangat dianjurkan gitu kan? Ya. Nanti insya Allah di penutupan hadis kita akan sebutkan beberapa jenis zikir yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan zikirnya dan juga orang-orang saleh ya. Saya tadi sudah janjikan saya akan sebutkan di penutupan bahasan beberapa jenis zikir. Tentu banyak sekali ya, tapi yang paling dasar yang sering disebutkan adalah zikir yang dibaca habis sholat, yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ya. Kata para ulama ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena subhanallah mensucikan Allah, alhamdulillah memuji Allah, Allahu akbar membesarkan Allah. Maka Allah sangat cinta dengan kalimat-kalimat ini. Sampai kata Nabi SAW, saya mengucapkan satu kali saja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, digabungkan semuanya, maka lebih saya cintai daripada terbitnya matahari untukku. Maksudnya terbit matahari. Kita tahu kalau terbit matahari semua manusia, semua makhluk senang bisa beraktivitas terang. Maka satu kali ucapannya lebih baik daripada matahari terbit. Makanya dijadikan zikir. Subhanallah dijadikan zikir 33 habis sholat. Alhamdulillah, Allah akbar gitu kan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang baca habis sholat, subhanallah 33, Allah, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, semua 33, dan dia genapkan 100-nya, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumit di sini ya, lafadznya memang begitu. Maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Juga Fatimah pernah mengeluh radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, kepada ayahnya, ya Rasulullah, dilihatkan tangannya pecah-pecah karena banyak bekerja di rumah gitu kan, bersihin rumah, ngurus ini, ngurus itu, segala macam. Nabi SAW waktu itu kebetulan punya banyak ya pekerja-pekerja. Kata Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku ini satu kah, dua orang yang bisa membantu. Nabi SAW bukan tidak ingin memberi, karena beliau sendiri di rumahnya pakai membantu gitu kan. Tapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan hal yang lebih besar kepada Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat sahih, maka Rasulullah SAW datang kepada kami di malam hari di musim dingin. Jadi waktu itu rupanya musim dingin. Fatimah paginya minta pembantu, malam harinya Rasulullah SAW datang kepada kami, sementara aku dengan Fatimah di ranjang. Dan Rasulullah SAW naik ranjang itu sampai kami rasakan dingin kakinya. Karena musim dingin. Nabi SAW duduk di ranjang mereka, karena ini anak perempuan Nabi SAW, dan mereka merasakan dinginnya kaki Nabi SAW karena dari luar. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, mau enggak saya tunjukkan lebih baik daripada pembantu? Bacalah, kalau kalian mau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu lebih baik daripada pembantu. Kata sebagian ulama hadis, siapa yang lagi capek, lagi letih, lagi sumpah, baca ini 33. Gitu kan. Maka Allah SWT akan gantikan semua capeknya, semua letihnya dengan kesenangan dan kegembiraan. Tentu ini
sebagian riwayat, saya tidak bisa sebutkan semua. Kemudian kita pindah ke riwayat yang lain. Ya, kalimat zikir yang paling afdal ini mesti yang pertama tadi saya sebutkan adalah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalul zikir la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini tentu dianjurkan dibaca minimal kalau bisa dibaca sehari 100 kali pagi, 100 kali sore. Dan lebih baik lafadznya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sama, tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 100 kali di pagi hari, siapa yang baca 100 kali di sore hari, maka Allah akan selamatkan dia dari syaitan. Riwayat lain, seperti dibebaskan 10 budak anak Adam, ya, atau anak dari Bani Ismail, kemudian dia akan diberikan 100 pahala, dihapus 100 dosa, diangkat 100 derajat, gitu kan, dan akan menjadi penghalang dari syaitan yang akan menggodanya. Kemudian juga ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ada yuhyi wa yumit yang dibaca 10 kali habis subuh dan 10 kali habis maghrib. Ini berbeda. Ditambah yuhyi wa yumit, ini memang lafaz hadisnya seperti itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar di subuh dan maghrib untuk membaca 10 kali, dan Nabi SAW menjanjikan seperti membebaskan 4 orang budak dari Bani Ismail. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam zikir yang lain, kalau kita gabungkan antara keduanya, dari subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, digabung dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Telah datang seorang badui kepada Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku kalimat yang aku bisa ucapkan, supaya aku bisa mengingat Tuhanku. Kata Nabi SAW, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amalkan itu. Orang ini mengatakan, baiklah. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar depan pintu, dia diam. Pintu masjid, kata Nabi SAW, teman kalian sedang bimbang, dia akan kembali. Maka dia kembali lagi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi 4 kalimat itu untuk Tuhanku. Untuk aku apa? Kalau aku baca ini dapat apa nih? Gitu kan? Kata Nabi SAW, itu semua untuk Tuhanmu. Tapi setelah itu kamu bisa bilang, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Ya Allah, luaskan rezekiku. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan. Maka kata Nabi SAW, engkau akan dapat semuanya. Jadi teman-teman, keluar rumah, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, berikan aku keselamatan. Dapat jaminan dari Nabi SAW. Hanya dengan mengucap. Sekali loh ini. Bagaimana kalau baca 10 kali, 100 kali? Gitu kan? Maka itu luar biasa maknanya. Kemudian kita pindah ke zikir yang selanjutnya. Jadi kita sudah sebutkan la ilaha illallah 1, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ini 2, kita gabungin saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita gabungkan kedua zikir yang 1 dan 2, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Yang keempat adalah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah adalah harta atau perbendaharaannya surga. Maknanya, orang kalau ucapkan 1 kali, kata sebagian ulama hadis, 1 kali la haula wa la quwata illa billah, itu dia akan mendapatkan semua apa yang Allah janjikan di surga. Dari fasilitas apa saja, makanan, minuman, pakaian, pelayan segala macam. Dengan ucap sekali Allah kasih. Karena makna daripada la haula wa la quwata illa billah adalah perbendaharaannya surga. Maknanya dengan mengucapkan sekali dapat semua fasilitas tambahan di surga. Kalau dia sudah punya 1 pelayan jadi 2 pelayan. Dia punya makanan sekian porsi, dia akan dapat dobelnya dengan mengucapkan itu. Dan Umar bin Khattab adalah paling gemar kalau mengutus pasukan selalu mengingatkan. Ingatlah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah, bertakwalah. Karena perbedaan kalian dengan musuh kalian adalah di ketakwaan kalian. Kalau dihitung dari senjata, dihitung dari pasukan, pasti kalian akan kalah dari musuh. Tapi memang sudah begitu sifatnya jihad dari dulu ya. Selalu pasukan kita lebih sedikit, senjata kita lebih sederhana, itu sudah umum. Kata Umar, yang membuat kalian menang justru karena ketaatan kalian dan kemaksiatan musuh kalian. Kalau kalian juga bermaksiat kepada Allah, maka pasti musuh kalian akan mengalahkan kalian karena mereka lebih banyak dari jumlah dan senjata. Kan gitu. Lalu kata Umar, perbanyaklah la haula wala quwata illa billah.